من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi dan semoga kalian semua menjadi kebanggaan orang tua kalian. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat taufik dan hidayahnya yang terus menerus dilimpahkan kepada kita. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak menerima tamu. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak akan pernah terlepas dari kegiatan bertamu. Ada kalanya kita yang datang mengunjungi sanak saudara, teman, ataupun yang lainnya, atau orang lain yang datang ke rumah kita. Pengertian akhlak bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama atau meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bertamu sebagai kegiatan yang lazim dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Ada kalanya seorang bertamu karena adanya urusan yang serius, misalnya mencari solusi terhadap problem masyarakat yang aktual. Di samping itu ada juga seseorang bertamu hanya sekedar bertandang karena lama tidak bertemu, ataupun sekedar untuk mampir sejenak. Dengan bertandang ke rumah kerabat ataupun sahabat, maka kerinduan terhadap kerabat ataupun sahabat dapat tersalurkan, sehingga jalinan persaudaraan menjadi kokoh. Bertamu dalam bahasa Arabnya ata liziarah atau istadhafa yastadhifu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu berarti datang berkunjung ke rumah seseorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan ataupun maksud tertentu. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan ataupun untuk satu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Berdasarkan pengertian di atas, maka bertamu dilakukan kepada orang yang sudah dikenal, baik sahabat ataupun kerabat. Tujuan bertamu sudah barang tentu untuk menjalin persaudaraan ataupun persahabatan. Sedangkan bertamu kepada orang lain yang belum dikenal memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri ataupun maksud lain yang belum tentu dipahami oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dari intensitas bertamu, maka yang sering dilakukan adalah bertamu terhadap orang yang sudah dikenal. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional hingga zaman modern saat ini. Untuk menjaga kebiasaan ini sudah barang tentu diperlukan kesadaran dan pengorbanan dari semua pihak untuk saling kunjung mengunjungi. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah diselesaikan, segala urusan mudah dibereskan, dan segala masalah
mudah diatasi. Akhlak bertamu. Sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Surah An-Nur ayat 27. Berdasarkan ayat di atas, maka pertama yang dilakukan adalah meminta izin, baru kemudian mengucapkan salam. Sedangkan menurut mayoritas ahli fikih sebaliknya, mereka berargumen berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang sekalipun dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi semuanya menyatakan bahwa mengucapkan salam dilakukan terlebih dahulu sebelum meminta izin. Yani assalam qablal kalam. Salam itu dilakukan sebelum berbicara kepada tuan rumah. Minta izin bisa dengan kata-kata dan bisa pula dengan ketukan pintu atau tekan tombol bel atau cara-cara lain yang dikenal baik oleh masyarakat setempat. Bahkan salam itu sendiri bisa juga dianggap sekaligus sebagai permohonan izin. Menurut Rasulullah SAW, meminta izin maksimal dilakukan 3 kali. Apabila tidak ada jawaban, seyogianya yang akan bertamu kembali pulang. Jangan sekali-kali masuk rumah orang lain tanpa izin, karena di samping tidak menyenangkan, bahkan mengganggu tuan rumah, juga dapat berakibat negatif kepada tamu itu sendiri. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasta'dzinu ahadukum thalathan fa in udzina lahu wa illa falyarji'. Seseorang di antara kamu minta izin 3 kali. Kalau diberi izin, ya silakan masuk. Kalau tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Di samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu adalah sebagai berikut. Pertama, jangan bertamu sembarang waktu. Jadi kalau bertamu, carilah waktu yang tepat, jangan tengah malam. Kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Ketiga, jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Nah, misalnya kegaduan dan macam-macam dan yang lainnya, sehingga yang punya rumah nyaman dengan kedatangan kita. Keempat, kalau disuguhi minuman atau makanan, hormatilah jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang puasa sunnah sebaiknya berbuka puasanya untuk menghormati jamuan. Kelima, hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Nilai positif akhlak bertamu. Agama Islam telah mengajarkan bagaimana sikap seorang muslim yang sedang bertamu ke rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain. Apabila prinsip-prinsip bertamu ditegakkan secara baik, maka akan melahirkan manfaat yang besar bagi orang yang bertamu maupun yang kedatangan tamu. Manfaatnya adalah sebagai berikut.
Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus dihindarkan cara-cara paksaan dan kekerasan. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu ataupun bertandang, seseorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Agama Islam menganjurkan setiap umatnya untuk mengulurkan tangan dan mengokohkan persahabatan dengan sesama muslim ataupun terhadap pemeluk-pemeluk agama lain, selama pihak yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap dan tindakan permusuhan. Bertamu sebagai alternatif yang efektif untuk membina persahabatan di antara sesama manusia. Bertamu sebagai pendekatan terhadap semua orang yang berada dalam wilayah konflik tertentu, karena dengan bertamu orang akan semakin terbuka dan bertegur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Dengan bertamu, seseorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan terhadap sesamanya. Bertamu sebagai media berdakwah meningkatkan kualitas diri sebagai muslim. Orang yang bertamu dalam menyampaikan kabar dan kebenaran yang diyakini secara terbuka. Demikian pula tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan seorang tamu. Karena itu, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Kemudian membiasakan akhlak bertamu. Sesungguhnya bertamu itu sebagai kegiatan yang cukup mengasyikan. Dengan bertamu, seorang dapat menemukan berbagai manfaat, baik berupa wawasan, pengalaman berharga, ataupun dapat menikmati segala bentuk penyambutan tuan rumah. Bertamu sebagai kebiasaan yang harus dilestarikan untuk menciptakan persaudaraan dan kerukunan hidup umat manusia. Menurut Al-Quran, sebaiknya orang yang bertamu tidak memaksa masuk pada saat tidak ada orang di rumah atau ditolak oleh tuan rumah, karena hal ini lebih baik bagi orang yang bertamu. Apabila orang yang bertamu tidak memaksakan kehendaknya, maka lebih menjaga nama baiknya dan kehormatan dirinya. Kalau dia mendesak terus untuk bertamu, dia akan dinilai kurang memiliki akhlak. Terlebih lagi jika dia masuk padahal tidak ada orang di rumah. Bisa jadi tamu dituduh sebagai pencuri. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Al-Quran memberikan isyarat tegas betapa pentingnya setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendak baiknya sekalipun. Jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya, maka tamu harus rela, harus ridho kembali lagi pulang. Ketika tuan rumah telah siap untuk menerima kedatangan tamu, maka tamu harus tetap konsisten menjaga sikap yang baik, bahkan harus selalu mengikuti kehendak tuan rumahnya. Bukan sebaliknya, seorang yang bertamu malah mengatur tuan rumah dengan berbagai keinginan yang menyusahkan. Demikian pula jika kegiatan bertamu telah selesai, maka setamu harus meninggalkan kesan yang baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Oke, berikutnya akhlak menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang, karena memuliakan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Pengertian akhlak menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Bentuk akhlak menerima tamu. Islam sebagai agama yang sangat serius dalam memberikan perhatian orang yang sedang bertamu. Sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-haknya dalam Islam. Karena itu, menghormati tamu merupakan perintah yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Setiap muslim wajib menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuannya. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Aman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dan pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Memuliakan tamu dilakukan antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilakannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu, disediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya. Kalau tamu datang dari tempat yang jauh dan ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari terserah pada tuan rumah untuk tetap menjamunya atau tidak. Dari Abu Shuraih Al-Adawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim
dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu? Qala yaumun wa lailatun wa dhiyafatu thalathatu ayyamin wa ma kana ba'da dhalik fahuwa shadaqah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya dengan memberikan hadiahnya. Mereka bertanya, apa hadiahnya? Yaitu memberi suguhan istimewa sehari semalam. Dan suguhan tamu adalah 3 hari. Setelah itu maka adalah sedekah. Di atas 3 hari adalah sedekah. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa dari hidangan yang biasa dimakan tuan rumah sehari-hari. Sedangkan hari kedua dan ketiga dijamu dengan hidangan biasa sehari-hari. Sedangkan menurut Ibnu Asr, yang dimaksud dengan jaizah sehari semalam adalah memberi bekal kepada tamu untuk perjalanan sehari semalam. Dalam konteks perjalanan di padang pasir diperlukan bekal minum minimal untuk sehari semalam sampai bertemu dengan tempat persinggahan berikutnya. Kedua pemahaman di atas dapat dikompromikan dengan melakukan kedua-duanya. Apabila memang tamunya membutuhkan bekal untuk melanjutkan perjalanan, tapi bagaimanapun bentuknya, substansinya tetap sama, yaitu anjuran untuk memuliakan tamu sedemikian rupa sehingga si tamu merasa dihormati dan tuan rumah merasa menghormati, sehingga keduanya mendapatkan kemuliaan. Nilai positif akhlak menerima tamu. Setiap orang Islam telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain, sekalipun berbeda agama ataupun suku. Hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilanggar. Undang-undang perjanjian yang mengikat di antara sesama manusia. Seorang muslim tidak dibenarkan menolak kedatangan sesama muslim untuk bertamu. Seorang muslim harus menerima kedatangan saudaranya dengan penyambutan yang penuh sukacita. Apabila saudara yang bertamu menyampaikan kabar berita ataupun mengadukan satu masalah, maka pengaduan itu wajib direspon dengan penuh antusias. Terhadap orang yang bertamu, setiap muslim dilarang menghardik, menganiaya, mengusik, mengganggu dan menghina orang yang datang ke rumah. Tuan rumah dilarang menahan dan merampas hak milik tamu yang bertandang ke rumah. Oleh Islam diwajibkan memberikan penyambutan tamu dengan sebaik-baik penyambutan dan memberikan pertolongan dengan apa yang diperlukan oleh orang yang bertamu. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Segala pengorbanan yang diberikan untuk menyambut tamu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bernilai baik di dunia maupun di akhirat. Menerima tamu dapat meningkatkan kesabaran. Seringkali kesibukan menjadikan diri melupakan tanggung jawab terhadap sesamanya. Setiap saat kita sering dihadapkan pada satu kenyataan, ada urusan yang harus diselesaikan dengan segera. Namun sisi lain ada seorang tamu yang datang. Saat inilah kita dilatih kesabaran untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan sabar orang harus menghadapinya. Urusannya selesai dan tamunya pun tetap dimuliakan.
Sesungguhnya orang yang sedang bertamu, diundang ataupun tidak, keberadaannya menjadi amanah bagi tuan rumah untuk dimuliakan. Menerima tamu dapat mengembangkan kepribadian. Setiap orang yang memiliki kepentingan untuk menegaskan kepribadiannya. Bagi orang beriman, kehadiran tamu sebagai sarana untuk melakukan kewaspadaan diri. Setiap orang beriman senantiasa berusaha memberikan penyambutan yang terbaik terhadap tamunya. Sikap untuk memuliakan tamu dengan penyambutan yang menyenangkan tamu akan dapat membina diri dan menunjukkan kepribadian utama bagi orang yang beriman. Memuliakan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dari Allah ataupun makhluknya, karena sesungguhnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Membiasakan akhlak menerima tamu. Menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan penyambutan yang penuh sukacita. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif atau husnudzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau suudzon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya. Apabila pada suatu saat tuan rumah merasakan berat untuk menerima kehadiran tamunya, maka tuan rumah harus tetap menunjukkan sikap yang arif dan bijak. Jangan sampai menyinggung perasaan tamu, karena penolakan tuan rumah yang menyinggung perasaan tamu dapat menjadi sebab dijauhkannya tuan rumah dari rahmat Allah. Di samping itu akan dapat memunculkan rasa dendam ataupun permusuhan dari tamu yang datang. Inilah perlunya kita harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan ketika berhadapan dengan beragam tamu. Seyogianya setiap muslim harus menunjukkan sikap yang baik terhadap tamunya, mulai dari keramahan diri dalam menyambut tamu, menyediakan sarana dan prasarana penyambutan yang memadai, serta memberikan jamuan makan ataupun minuman yang memenuhi selera tamu. Syukur sekali dapat menyediakan hidangan lezat yang menjadi kesukaan tamu yang datang. Jika hal tersebut dapat dilakukan, masya Allah, ya, maka akan menjadi tolak ukur kemuliaan tuan rumah. Oke anak-anak, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.